Lagi bersama dengan saya Pak Devlit dalam kelas Bahasa Yunani 2. Hari ini kita akan tetap terus melanjutkan perkuliahan kita, pembelajaran kita, materi kita tentang kata kerja. Dan melanjutkan pertemuan kita sebelumnya, kita pada saat ini akan tetap melanjutkan materi kita mengenai kata kerja indikatif imperfect ya. Jadi kita akan membahas tentang kata kerja indikatif imperfect ya. Pada pertemuan sebelumnya kita atau kalian sudah sedikit belajar tentang pola konjugasi dari indikatif imperfect aktif. Sebelum kita melangkah untuk melanjutkan materi kita, ada baiknya saya mengulas kembali beberapa hal penting mengenai tenses ini, mengenai modus indikatif dengan tenses imperfect. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang tenses present dan tenses future, tenses masa kini dan juga masa yang akan datang. Nah, di dalam bahasa Yunani ada dua tenses yang menggambarkan peristiwa atau menggambarkan aktivitas yang terjadi pada masa lalu. Ya, terjadi pada masa lalu. Ya, dua tenses tersebut adalah tenses imperfect, ya, tenses imperfect dan juga tense aorist. Jadi ada dua, khusus dalam bahasa Yunani ada dua tenses yang menggambarkan aktivitas atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Yang membedakannya adalah tenses imperfect itu adalah tense atau bentuk waktu yang menggambarkan aktivitas yang sedang berlangsung atau sedang berkelanjutan yang terjadi pada masa lalu. Jadi dalam bahasa Inggris tense imperfect ini sama seperti misalnya past continuous tense. Misalnya ketika kita bahas atau kita dalam bahasa Inggris misalnya I was loving. Saya telah, was menandakan was ini menandakan sesuatu yang terjadi pada masa lampau. Tetapi karena ada loving, ada jirannya ini ing, maka dia sedang berlangsung pada masa lampau. Ya, telah tapi sedang. Nah, misalnya di sini ada contoh kata egapon ya, yang berarti saya telah sedang mengasihi. Kadang-kadang ada juga penafsir atau penerjemah yang menerjemahkan bentuk imperfect ini dengan saya dulu sedang mengasihi ya. Dua-duanya bisa saja dipakai tergantung siapa atau tergantung kalian mau menggunakan yang mana. Jadi bisa saya telah sedang mengasihi atau saya dulu sedang mengasihi. Jadi yang enaknya yang bagaimana saja ya, silakan. Lalu ada tense yang berikut adalah tense aorist. Nah, tense aorist ini juga sama, dia menggambarkan aktivitas pada masa lampau, tetapi aktivitas tersebut tidak ditentukan ya, atau tidak tertentu. Ya, tidak dijelaskan aspek waktunya itu apakah sedang terjadi pada masa lampau atau tidak. Misalnya dalam bahasa Inggris itu ada tense simple past, ya, simple past tense. Nah, tense aorist ini sama dengan simple past, sesuatu atau menggambarkan peristiwa yang telah terjadi. Nah, penerjemahannya juga sama, saya telah mengasihi. Di sini tidak ada penambahan kata sedang ya. Jadi tidak ada penambahan kata sedang di sini ya. Jadi itu yang di sini tidak ada ya. Saya telah mengasihi. Misalkan kata egapesa ya. Baik, jadi itu yang perlu diperhatikan pertama tentang dua tenses yang menggambarkan peristiwa pada masa lampau ya. Imperfect, lalu yang kedua, imperfect itu berarti belum selesai atau belum perfect, ya, belum tuntas ya. Nah, tidak tentu apakah aktivitas yang digambarkan oleh bentuk imperfect itu telah selesai atau tidak. Ya, tidak dijelaskan dengan baik, bukan tidak dijelaskan dengan baik, tapi tidak ditentukan, tetapi menggambarkan peristiwa itu sedang terjadi pada masa lampau ya. Nah, seperti pertemuan sebelumnya, semua bentuk tense masa lampau, tenses bentuk waktu masa lampau itu selalu ada yang namanya augment. Ya, ada yang namanya augment ya. Selalu ada yang namanya augment.
Nah, augment ini sama dengan awalan dalam bahasa Indonesia ya. Jadi ada awalan. Nah, dalam tense masa lampau baik itu imperfect maupun aorist itu ada augment yang ditambahkan atau awalan yang ditambahkan, yaitu vokal e ya, epsilon ya. Jadi vokal epsilon ya. Jadi itu yang ketiga yang perlu dipahami. Jadi awalan yang ditambahkan adalah vokal e atau vokal epsilon ya. Baik. Lalu yang berikut, tense imperfect itu menggunakan akhiran-akhiran yang sekunder. Kenapa dia menggunakan akhiran-akhiran yang sekunder? Sebab ada awalan. Jadi semua tense yang punya awalan itu menggunakan augment ya, menggunakan tense sekunder. Kalau kita lihat kembali di materi kita di halaman 9 ya, halaman 9, kita kemarin kita sudah seputar ini ya, baik di present, indikatif present maupun indikatif future, kita di tense primer. Sekarang kita geser ke sebelah kanan, kita ke tense sekunder, akhiran-akhiran dari tense sekunder. Baik itu aktif maupun medium pasif ya. Jadi silakan dilihat. Jadi ini kita sudah lewat. Sekarang kita ada di sebelah sini ya. Berarti kalau yang aktif akhirannya seperti ini, on, sn, omen, et, on ya. Kalau yang medium pasif berarti omen, o, eto, ometa, este, onto. Meskipun ada akhiran yang sebenarnya misalnya seperti di sini ya, di dua jamak ya, dia sebenarnya adalah eso. Tapi nanti kita akan bahas ya, kenapa dia sampai eluo. Prinsipnya sama seperti ketika di tense primer yang medium pasif orang kedua jamak ini ya. Nanti kita akan bahas itu. Oke. Jadi tense sekunder baik itu aktif maupun medium pasif ya. Nah, dia menggunakan tense sekunder karena punya awalan. Sekarang kita lihat rumusnya untuk kita akan pertama kita di indikatif imperfect ya. Aorist nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Indikatif imperfect aktif itu rumusnya adalah augment. Augment itu adalah epsilon ya. Kemudian stem yang digunakan adalah stem dari tense present. Ya, stem yang digunakan adalah stem dari tense present. Nah, inilah yang nanti akan membedakan dari aorist. Karena nanti stem dari aorist adalah stem aorist, tapi stem dari imperfect ya adalah stem present ya, stem present. Nah, ini nanti akan membedakan karena nanti di aorist juga ada augment. Nah, bagaimana membedakan imperfect dengan aorist? Itu salah satunya adalah di stemnya ya. Stemnya lah yang akan membedakan pola konjugasi dari imperfect dan juga aorist ya, sama-sama bentuk lampau tapi itulah yang akan membedakan. Nah, di augment terus stem present, jadi stemnya masih belum berubah dari stem present, kemudian vokal penghubung dan akhiran-akhiran aktif yang sekunder ya. Kalau dia aktif ya aktif sekunder ya. Ini misalnya ini augment, di atas augment perhatikan ciri khasnya, di setiap di atas augment itu selalu ada tanda hembus tak berbunyi ya. Selalu ada tanda hembus tak berbunyi ya. Ini selalu ada tanda hembus tak berbunyi. Ya, ini ciri khasnya. Lalu kemudian stem present, kemudian vokal penghubung dan akhiran ya. Ini adalah orang ke satu tunggal ini ya, orang ke satu tunggal untuk aktif ya. Jadi sehingga dia menjadi kata eluon. Nah, eluon ya. Baik, itu untuk rumus dari indikatif imperfect aktif atau imperfect indikatif aktif. Mana saja urutannya tidak jadi masalah ya. Jadi bisa indikatif imperfect aktif atau imperfect indikatif aktif ya. Itu silakan saja. Lalu rumus dari imperfect medium pasif. Nah, kali ini untuk medium dan pasif dia pola konjugasinya sama saja, menggunakan akhiran yang sama, dan kita tidak, pada kesempatan kita tidak membedakan medium sendiri kemudian pasif sendiri, nanti satu saja ya.
Baik, imperfect medium atau pasif, rumusnya masih sama, ada augment, ya, augment, kemudian stem present juga masih pakai stem present, lalu vokal penghubung dan juga akhiran-akhiran pasif atau medium pasif yang sekunder, ya. Jadi kita ke bagian yang sini, yang di bawah ini, ya. Kalau medium berarti dia menggunakan akhiran-akhiran yang di bagian bawah ini, medium dan pasif. Contoh, ini apa namanya, augment awalan, ya. Kemudian stem present, lalu vokal penghubung dan juga akhirannya, ya, sehingga menjadi eluomen, ya, eluomen. Baik, itu adalah rumus dari baik indikatif imperfect aktif maupun indikatif imperfect medium pasif. Dan yang baru saja kita bahas adalah stem yang dimulai dengan huruf konsonan, ya. Ini stem semuanya dimulai dengan huruf konsonan. Nanti ada pengaturan tentang augmentnya. Oke, kita lihat dulu pengaturan tentang augment. Baik, pengaturan tentang augment. Silakan disimak dulu ini, ya. Nanti baru kita ke pola konjugasinya. Nah, perhatikan di halaman, silakan kalian buka materi kita juga di halaman 15. Ini di halaman 15 di bawah, kan, bawah, ya, halaman 15. Kita lihat di sini. Ini ada pengaturan tentang perubahan dari augment itu. Perhatikan yang nomor atau poin A. Jikalau sebuah kata kerja itu dimulai dengan konsonan, ya, jika dimulai dengan konsonan, augmentnya itu adalah epsilon, ya, dan selalu ada tanda hembus tak berbunyi di atas apa namanya augment tersebut, ya. Jadi kalau misalnya bentuk leksikalnya di kamus adalah luo, ini contoh luo, maka langsung kita tinggal tambah augment karena dia dimulai dengan konsonan lambda, ya. Lalu tinggal kita masukin, ya, berarti ini tinggal langsung augmentnya adalah modelnya adalah epsilon. Oke, epsilon, stemnya yang kita ambil ini stem presentnya, oke, tinggal masukin, lalu akhiran, vokal penghubung akhiran, eluon, ya. Nah, bagaimana kalau kita dapat kata kerja yang dimulai dengan vokal? Oke, kita lihat yang poin B. Jikalau ini, ya, jikalau sebuah kata kerja itu dimulai dengan vokal yang tunggal, hanya satu huruf vokal, di paling pertamanya itu huruf vokalnya satu saja, augmentnya dibentuk dengan memperpanjang vokal itu. Jadi kita perpanjang vokal itu. Nah, di bawah ini tabel ini ada aturannya. Misalnya kalau kata tersebut dimulai dengan huruf alfa A, misalkan agape, itu kan A. Tapi dia hanya satu vokal, tidak ada double vokal. Karena setelah A, lalu langsung konsonan G, ya. Langsung konsonan G. Berarti hanya ada satu vokal di depan. Apabila, gitu ya. Apabila dia dimulai dengan A atau E, gitu ya, maka A dan E ini diperpanjang menjadi eta. Alfa dan epsilon ini dua-duanya diperpanjang menjadi eta. Oke, ya. Misalkan di sini adalah kalau kita lihat misalnya kata misalnya kita lihat dulu yang dimulai dengan E, misalnya ya ini erhomai atau heko. Oke, ini kata echo. Ya, dia dimulai dengan satu vokal di depan. Ketika kita dapat temukan seperti ini, maka epsilonnya ini langsung diperpanjang menjadi huruf, ya, eta, ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan, ya. Baik, ya, kita lanjutkan. Lalu kalau jadi baik dimulai dengan ini kalau satu vokal, ya, satu vokal. Kalau dimulai dengan alfa atau huruf epsilon, maka dua-duanya diperpanjang menjadi huruf eta, ya. Tidak perlu lagi ditambahkan augment karena ini sudah menandakan. Misalnya ini dah. Agapao langsung ketika dia ketemu epsilon ketemu alfa,
maka dia berubah menjadi, ini kan seharusnya ada ditambah ya, ditambah augment E ya, tapi E ketemu A langsung diperpanjang menjadi eta. Tapi jangan lagi tambah epsilon di depan ya, saya sering temukan mahasiswa begitu ya. Ini sudah diperpanjang tapi ditambah lagi epsilon di depan ya, augmentnya. Tidak, ini sudah mengalami kontraksi ya, perubahan, langsung diperpanjang. Jadi ini anggap saja epsilon ketemu alfa. Oke, epsilon ketemu alfa ada langsung saja, karena ini alfa ya, maka dia berubah menjadi eta. Maka agapau dia jadi menjadi egapon ya, egapon ya. Itu adalah orang ke berapa ya, ini ya, ini ya, dia adalah orang ke berapa, ketiga jamak ya. Loh, kenapa sampai seperti ini ya, kenapa begini, nanti kita lihat juga ada perubahan ya. Baik, ini karena kata kerja kontraksi ya, ini karena berakhiran dengan AO ini ya, ini pengaturannya ya, jadi jangan kaget itu ya. Baik, kita ke lihat lagi yang berikut. Kalau dia dimulai dengan vokal tunggalnya adalah omikron ya, maka omikronnya langsung diperpanjang menjadi omega. Kalau dia dimulai dengan vokal eta ya tetap eta, tidak perlu lagi ditambahkan epsilon di depan, langsung saja. Kalau dia aslinya adalah iota, maka dia tetap iota, tidak ditambahkan lagi epsilon depan. Kalau u ya tetap u, kalau omega tetap omega. Kalau upsilon dia tetap upsilon, tidak mengalami perubahan. Iota tetap iota, omega tetap omega ya. Jadi itu pengaturannya. Pengaturan yang berikut, yang ketiga tentang augment. Perhatikan baik-baik di halaman 16. Jikalau sebuah kata kerja itu dimulai dengan vokal rangkap, ya berarti ada dua vokal, ya ada dua vokal berurutan ya, sebelum konsonan, ya awal kata itu ya. Huruf pertama dari vokal rangkap itu yang diperpanjang, bukan huruf yang kedua ya, tapi huruf pertama dia diperpanjang. Atau vokal rangkap itu tidak berubah. Jadi ada dua hal yang terjadi. Vokal yang pertama diperpanjang atau vokal rangkap itu tidak berubah. Nah, aturan berubah dan tidak berubah ini ada di dalam tabel. Misalkan I, maka dia pakai prinsip yang sama. Sebenarnya A ini berubah menjadi eta, alfa berubah menjadi delta, tetapi karena ada iota di samping vokal panjang, maka iotanya turun ke bawah sehingga dia menjadi A, dia berubah. Kalau E juga sama, ini diperpanjang menjadi eta gitu ya. Nah, karena ada iota, iotanya turun ke bawah. Jadi ini prinsipnya hanya pengembangan dari sini ya. Kalau dia mulai dengan OI, maka omeganya ini, omikronnya menjadi omega, tapi karena ada iota di sebelah, maka dia turun menjadi iota subscriptum, menjadi OI. Kalau dia adalah AU, dia jadi EU ya. Kalau dia adalah EU, dia adalah EU. Apakah ada model yang lain? Ya tidak ada, jangan dipusingkan dulu. Jadi hanya ada yang ini saja ya. Perubahan dari augment. Apakah perlu lagi tambah augment E di depan? Tidak perlu, karena ini sudah menandakan augmentnya, sudah langsung augmentnya itu sudah ketemu di sini sehingga dia mengalami perubahan ya. Jadi itu adalah pengaturan tentang perubahan dari augment ya. Sekarang kita lihat ke pola konjugasi dari imperfect ya, baik aktif maupun medium pasif. Yang aktif itu pertemuan yang lalu pertemuan sebelumnya kita sudah bahas ya. Jadi silakan disimak baik-baik, saya tidak akan mengulanginya ya, tapi terjemahannya ya saya telah sedang atau saya dulu sedang melepaskan dan sebagainya. Sekarang kita ke yang medium pasif ya. Nah, yang medium pasif, perhatikan di sini, ini sama, kita buatlah bentuk pola konjugasi dari kata luo, pola konjugasi imperfect medium atau pasif dari kata luo, indikatif, buatlah indikatif imperfect medium pasif, ya, buatlah itu. Maka kita langsung tahu kalau luo stemnya adalah lu ya, stemnya adalah lu. Oke, kita sudah dapat stemnya. Kemudian akhirannya adalah akhiran-akhiran medium pasif, yang ini ya, medium pasif ya.
Maka kita temukan di sini epsilon, karena kenapa dia augmentnya itu tetap epsilon? Ya karena dia dimulai dengan konsonan. Ingat ini aturan yang nomor A di bawah sini ya. Maka dia augment ingat selalu ada, ini jangan disepelekan ya. Ya, kalau yang tidak menulis ini tidak dikasih tanda hembus tak berbunyi, ya bisa saya salahkan ya. Karena ini penting sekali ya. Ada augment lalu langsung dengan stemnya, kemudian akhiran medium pasif yang sekunder. Maka kita baca bersama-sama ya, kalian silakan sama-sama ikut saya. Eluomen, eluo, elueto, eluometa, elueste, eluonto. Sekali lagi, eluomen, eluo, elueto, eluometa, elueste, eluonto. Oke. Itu yang perlu dipahami ya. Oke, baik. Nah, untuk artinya sendiri, karena dia ini adalah medium atau pasif, kita langsung saja menerjemahkannya. Jadi tidak ada bentuk medium sendiri di sini ya. Kita masih bahas yang pasif, maka terjemahannya adalah saya telah sedang dilepaskan ya. Jadi dia adalah bentuk pasif ya. Saya telah sedang dilepaskan atau saya dulu sedang dilepaskan. Silakan ya. Nanti penerjemahannya seperti ini ya. Ini perbedaan dengan bentuk present, indikatif present, lihat ya. Nah, dari mana? Ini kan sebenarnya eso ya, eso ya. Kenapa jadi eluo? Ya, oke. Ini perubahan. Eso ini sigmanya dihilangkan ya, sigmanya dihilangkan, ketemu o menjadi o ya. Masih ingat kontraksi huruf itu vokal? Ketemu o menjadi o, maka di sini elu o ya, eluo. Apakah perlu ada sirkumfleksi ini? Tidak perlu ya, tidak perlu ya. Jadi tidak usah untuk di imperfect medium pasif ini tidak perlu. Baik, itu adalah pola konjugasi dari indikatif imperfect medium pasif ya. Ya, itu yang kita bahas pada hari ini. Nanti yang berikutnya kita akan membahas tentang augment dan kata kerja gabungan ya, dari khususnya untuk indikatif imperfect kata kerja kontraksi ya. Baik, silakan, tugasnya adalah buat kali ini buat pola konjugasi indikatif imperfect medium pasif, silakan, atau indikatif imperfect pasif gitu ya, medium atau pasif. Pilih satu kata yang dimulai dengan konsonan ya, silakan. Stemnya dimulai dengan konsonan ya, ini ya. Pilih satu kata yang kemudian buat pola konjugasinya, silakan, dengan artinya, bentuk dan juga terjemahan. Lalu pilih satu kata yang dimulai dengan satu vokal di depan kata tersebut, stemnya, lalu buat pola konjugasinya. Dan yang ketiga, carilah atau pilihlah satu kata, kecuali ini ya, kecuali Eurisco ini ya, yang kita sudah bahas, yang ada di materi, jangan lagi, yang dimulai dengan vokal yang double atau vokal yang rangkap, vokal rangkap ya, yang I, A, oi ya, lalu au, eu ya. Silakan dicari kata-kata tersebut di kamus masing-masing atau di kosakata di akhir materi ini. Kemudian buatlah pola konjugasi. Itu berarti ada 3 tugas dan semuanya dibuat dalam bentuk indikatif imperfect medium pasif ya. Silakan buat pola konjugasinya. Jadi 3 tugas yang dikerjakan ya. Silakan dikerjakan di kertas masing-masing. Teknisnya seperti biasa, lalu nanti dikumpulkan seperti biasa juga ya. Baik, saya pikir itulah penjelasan saya pada hari ini. Lanjutkan dari indikatif imperfect, yaitu mengenai indikatif imperfect medium dan pasif, dan juga tentang perubahan dari augment. Ingat,
Kalau yang dimulai dengan konsonan itu tinggal ditambahkan augment epsilon. Kalau yang dimulai dengan satu vokal, augmentnya itu adalah perubahan dari vokal-vokal yang pertama ini langsung diubah, tidak perlu lagi ditambahkan augment setelah diubah, ya. Kemudian yang vokal rangka pun sama, perubahannya augmentnya itu terjadi karena ada perubahan seperti ini. Dan tidak perlu lagi ditambah augment karena perubahan vokal ini sudah menandakan ini adalah augment, ya. Oke. Baik, saya pikir itu yang perlu dipahami dengan baik. Dan khusus untuk yang dimulai dengan konsonan selalu ada tanda hembus tak berbunyi. Kalau yang dimulai dengan vokal itu bisa ada bisa tidak, tapi kalau yang dimulai dengan konsonan wajib, ya, wajib sekali, sangat wajib untuk augmentnya itu diberikan tanda hembus tak berbunyi, ya, diberikan tanda hembus berbunyi. Baik, itu pembelajaran kita, perkuliahan kita pada hari ini. Silakan dikerjakan tugas yang sudah saya sampaikan, dan silakan bertanya jika ada pertanyaan untuk kita bahas bersama-sama untuk materi kita indikatif imperfect medium pasif. Selamat belajar.